wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang transformasi linear umum. Perkenalkan, saya sendiri, Saiful Adam, sebagai moderator juga pemateri 1, dan ini ditemani dua rekan saya, yaitu Geraldi dan juga Jo Putra. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang transformasi linear umum. Pertama-tama kita hitung dulu definisinya. Definisi transformasi linear merupakan dasar dalam aljabar linear yang berbentuk fungsi. Transformasi linear yang dimaksud adalah perpindahan dari suatu ruang yang biasa dinamakan dengan domain ke ruang lain yang dinamakan kodomain. Salah satu pembahasan dalam perkuliahan aljabar adalah mengenai transformasi linear, yaitu fungsi yang dapat memetakan suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lain, sehingga operasi standar pada ruang vektor. Selanjutnya adalah sifat transformasi linear. Ada dua sifat penting yang selalu berlaku pada transformasi linear. Pemetaan transformasi V dipetakan ke W adalah transformasi linear jika dan hanya jika hal-hal berikut benar. Transformasi U plus V sama dengan T dikalikan U, transformasi U plus transformasi V. Yang kedua, transformasi K U sama dengan K transformasi U. Di sini K adalah skalar dan U, V adalah elemen dari V. Dan ini adalah fungsi-fungsi dalam transformasi linear. Yang pertama adalah fungsi R dimensi 1 fungsi pemetaan R dimensi 1 dipetakan ke R dimensi 1. Fungsi bernilai real, contoh fx sama dengan 2x. Yang kedua adalah fungsi pemetaan R dimensi 2 dan dipetakan ke R dimensi 1. Fungsi merupakan fungsi dua variabel, contoh fxy sama dengan 2x plus y. Yang ketiga, fungsi pemetaan R dimensi n dipetakan ke R dimensi 1. Fungsi merupakan fungsi n variabel, contoh fx1, x2 sampai dengan xn sama dengan a1, x1 plus a2, x2 sampai dengan an, xn. Yang keempat, fungsi pemetaan R dimensi 1 dipetakan ke R dimensi 2, fungsi bernilai vektor, contoh ft sama dengan 2t plus 1t. Fungsi pemetaan R dimensi 2 dipetakan ke R dimensi 2 merupakan fungsi dua variabel yang bernilai vektor. Dan di sini saya akan menggambarkan fungsi yang kedua, yaitu tadi fungsi dari fungsi pemetaan R2 dimensi dipetakan ke R1 dimensi. Yang isinya contoh f x d sama dengan 2x plus d. Jadi ini adalah bentuk gambarnya. Ini cuma gambar doang, kayak gini, potong-potong doang. Sebagai fungsi dari R dimensi 2 dipetakan ke R dimensi 1. Yang kedua yaitu fungsi yang nomor 4, yaitu tadi fungsi pemetaan R dimensi 1 dipetakan ke R dimensi 2.
Ft sama dengan 2T plus 1, T. Nah, untuk bentuk gambarnya itu kayak gini dia. Ya, cuma kayak gitu doang. Nah, kayak gini bentuknya. Dari fungsi T sama dengan 2T plus 1T. Segitu aja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, saya pemateri 2 akan melanjutkan presentasi. Nah, ini ada contoh soal. Misalkan V dan W adalah ruang vektor. Jika transformasi V ke W adalah transformasi linear, buktikan transformasi 0 sama dengan 0. Nah, jawabannya untuk membuktikan transformasi V ke W itu adalah transformasi linear, diambil sembarang U anggota V karena 0 karena 0 sama dengan 0 U, maka T transformasi 0 sama dengan transformasi 0 U sama dengan 0 transformasi U sama dengan 0. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke definisi transformasi linear umum. Transformasi linear umum seperti yang disampaikan teman saya tadi, transformasi linear itu adalah teknik matematika yang digunakan untuk mengubah satu himpunan vektor menjadi himpunan vektor lainnya. Nah, transformasi linear umum itu merupakan bentuk khusus dari transformasi linear. Konsep dasar transformasi linear umum. Transformasi linear umum adalah proses matematis yang dapat diwakili sebagai persamaan berikut. Transformasi X sama dengan A X tambah B. Nah, pada persamaan tersebut, transformasi X adalah vektor output, A-nya adalah matriks transformasi, X adalah vektor input, dan B adalah vektor bias. Kita masuk ke sifat-sifat transformasi linear umum. Transformasi sebagaimana dideskripsikan pada poin sebelum ini memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut. Keterbandingan. Transformasi linear umum mempertahankan keterbandingan antara vektor. Jika vektor A dan B sebanding sebelum transformasi, maka vektor transformasi A dan transformasi B juga akan sebanding. Oke. Kekalahan titik asal. Transformasi linear umum dia itu akan selalu melewati titik asalnya, yaitu 0, 0. Oke, dari situ linearitas. Transformasi linear umum itu dia pasti bersifat linear. Artinya adalah untuk setiap vektor input X dan Y serta konstanta K berlaku transformasi K X tambah Y sama dengan K transformasi X tambah transformasi Y. Nah, ini juga ada sifat tambahan transformasi linear umum. Nah, seperti permutasi penjumlahan, yaitu sama seperti yang tadi, transformasi A tambah B sama dengan transformasi A tambah transformasi B. Ada juga asosiasi skala, yaitu transformasi K1 kali K2 kali X sama dengan K1 kali transformasi K2 kali X. Distributif terhadap perkalian skala, itu transformasi K kali A sama dengan K kali transformasi A. Oke, ini kita diberikan fungsi X
sama dengan 3x kurang 2x min 2x. Tentukan apakah f adalah transformasi linear. Oke. Tadi kan kita sudah dikasih persamaan untuk transformasi, tapi fungsi juga itu sama, dia juga menggunakan persamaan yang sama. Persamaan ini itu A tambah B dengan M A tambah F B. Ini kita masukkan fungsinya tadi. A tambah B sama dengan 3 kali 3A tambah 3 kali 3A 3A tambah 3 kali 3B 3B. Habis itu min 2 kali 2A min 2A kurang min 2 kali itu plus B itu min 2B. Oke. Kita bisa buktikan bahwa FA itu tetap sama dia fungsinya, yaitu 3A dan 3B, 2 dan 2B. Nah ini kita bisa lihat FA ini sama dulu, FA tambah FB persamaan. Oke, selain itu juga ada yang persamaan kedua, yaitu persamaan kedua itu seperti ini. Sebenarnya yang di bawah ini persamaannya untuk membuktikan apakah itu fungsi ini transformasi linear atau bukan. Jadi kita dulu ya, untuk membuktikannya kita lihat ke bawah, kita masukkan fungsinya K itu konstan ya, dengan 3x kurang 2ax fungsi ax sama dengan k-nya itu jadi dikeluarin k 3x kurang 2x. Ini kan k-nya berada di itu,
hanya dikeluarkan sama kayak persamaannya. Ini fungsi X sama. Nah, dengan demikian kita dapat dikonklusikan bahwa fungsi X ini adalah transformasi linear. Saya serahkan ke teman saya. Oke, saya lanjutin lagi. Oke, aplikasi transformasi umum. 3 pengaplikasian yang paling umum dipakai. 1 grafik komputer, 2 pemrosesan citra, 3 statistik. Kenapa grafik komputer? Komputer tuh cuma ngerti bits data itu tuh dalam ya 0 dan 1. Tapi kemudian bagaimana kita menginterpretasikan 0 dan 1 menjadi sebuah bentuk. Pertama kita pikir 1 dimensi dulu aja. Kemudian kita mikir 2 dimensi. Kalau 2 dimensi kita tahu kan cara representasikan gambar. Sebagaimana selama ini udah pernah dibahas ya sama kelompok 8 ya, transformasi linear. Kita mulai dari simpel grafik aja, ya kan? Pardon. Bentar ya. Ada masalah? Bentar. Oke. Oke, ini lumayan kelihatan ya. Oke, kalau saya tutupi, bilang-bilang, oke. Mulai sesederhana kayak gini aja. Oke. Mulai dari 0, ini X, ini Y aja. Ini udah representasi 2 dimensi. Buat ngomongin masalah grafik komputer sesimpel kayak kita bikin gambar kotak grafik, ya kan? Dan ini dibaca komputer kayak apa? Dibaca komputer tuh kayak, oh yang penting ini poinnya apa? 1,1 gitu. Yang ini apa? 1,0. Nunjukin bahwa kayak, oh kita ada titik di sini, titik di sini, titik di situ. Jadilah bentuk sebuah kotak. Ini yang bisa dimengerti sama komputer. Terus kemudian nanti kita bikin lagi lebih naiknya lagi dimensi 3. Ya kan, dimensi 3 kayak yang kemarin udah dibahas juga sempat, ya kan. Habis itu nih saya kasih vector web gitu. Dan itu nanti ada lagi representasi, saya nggak gambar dulu di sini. Ya kan. Saya hapus dulu baru saya mungkin enggak, saya nggak bisa tempat ini. Oke, saya lanjut. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanya, tanya lagi aja di Q&A. Kesimpulan, dapat dimengerti bahwa transformasi linear adalah bentuk lebih ketat dari persamaan linear. Oke? Persamaan linear, transformasi linear. Oke? Dan kemudian dimengerti lagi transformasi linear umum itu bentuk yang lebih spesifik lagi dari transformasi linear yang udah dibahas sebelumnya. Kekalahan titik nol. Oke? Dalam kesimpulan, transformasi linear umum memberikan alat yang kuat dan fleksibel untuk memodelkan, mengubah vektor dalam ruang vektor. Oke? Next. Oke, jadi ini bagian yang penting. Dibandingkan sama kelompok 8 yang lebih banyak teorinya, gitu. Dan mungkin contoh soalnya agak lebih praktis. Saya mau di sini kan menyelam lebih dalam ke sisi yang lebih mempraktekkan teorinya gitu. Tapi nggak pakai angka, kita berpikir variabel. Oke. Seandainya saya punya soal, saya pakai tempat fisik aja. Pemetaan T, ada nggak? Pemetaan T, ruang dimensi 3, oke, ke ruang dimensi 1. Fungsi transformasinya adalah mana nih? T, U sama dengan absolut U. Ada yang ngerti notasi garis 2 ini apa? Oke? Ada? Nggak tahu. Oke, ini notasi absolut. Oke? Notasi absolut itu bentuknya fungsinya adalah begini. Kalau seandainya saya punya sebuah angka, sebut saya punya persamaan ya. Persamaan saya cuma sesimpel X absolut, gitu. Kalau seandainya saya masukin X ini nilainya, sebut X sama dengan ini saya tulis dulu X, oke, sama dengan T. Kalau saya masukin nilai X sama dengan 1, maka fungsi ini hasilnya sama dengan 1. Lah, tapi nggak ada yang berubah gitu kan? Iya. Di sini nggak ada. Tapi kalau seandainya saya ubah, seandainya X saya taruh kayak min 2, maka fungsi absolut ini bikin minusnya jadi hilang. Fungsinya adalah itu membuat nilai negatif jadi positif. Jadi fungsi ini nilainya jadi 2 hasilnya, oke?
Ini pengertian buat arti dari notasi ini, tapi bukan soalnya, bukan jawabannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk setiap U, berarti untuk setiap nilai yang nanti kita bakal colok, oke, elemen ruangan 3 dimensi, berarti ini vektor 3 dimensi. Vektor 3 dimensi itu yang kalau pernah lihat, kalau vektor 2 dimensi kan ini ya, 1,1, dia kelihatannya kayak koordinat gitu. Oke. Kalau seandainya vektor 3 dimensi, ya kita tambahin aja satu lagi, 1 gitu. Oke. Kalau titik originnya atau titik nolnya ya 0,0,0. Maksudnya adalah dia menuju titik yang ini di grafik yang di tengah gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah periksa apakah T adalah transformasi linear? Nggak tahu. Tapi kita cek deh. Saya ambil referensi saya. Oke. Nah, ada dua sifat yang perlu dipatuhi oleh sebuah fungsi transformasi supaya kita bisa bilang dia transformasi linear. Oke. Gambar jelek ini saya hapus dulu. Mohon maaf, saya bukan seniman. Oke. Saya misalkan saya punya K. K itu sebuah skalar. Skalar itu adalah pengalih gitu. Oke. Kayak contoh saya punya vektor 1, 1, 1, terus saya bilang, K-nya sama dengan 3 gitu sebut. Maka setelah operasi, setelah kali-kalian segala macam, vektor ini berubah jadi 3,3,3. Itu aja, itu arti skalar pengalih. Oke. Jadi saya pengen skalar saya, berapa ya? Saya tahan dulu aja, tapi saya mau pakai skala. Oke. Yang pertama didapat T, K, U sama dengan absolut K, U. Oke. Kelihatannya aneh. Tapi arti dari notasi ini adalah kalau seandainya saya masukin K ke dalam ke dalam variabelnya, maka seharusnya jawaban akhirnya bakal dikalikan sama K gitu. Oke. Dan K, T, U bakal sama dengan K dikali absolut U. Oke. Kenapa kayak gini? Karena kalau tadi kita lihat K, T, U itu sebetulnya cuma kayak kalau saya tutup K-nya itu di dua sisi, ya kan? Ini tetap aja TU sama dengan absolut U, persis sama kayak soal, ya kan? Dan kita membuktikan kalau ini tuh sama dengan gitu. Oke. Gimana kalau dia? Iya. Cuma permasalahan K-nya pindah ke dalam aja. Karena salah satu sifat dari transformasi linear adalah bisa kembali ke transformasi linear. Sifat oke, sulit. Oke, sifatnya salah satunya yang jadi pembukti ya adalah T A dikali A serat sama dengan A T A. Oke. Nah sekarang kita mulai colok-colokan. Skalar saya adalah min 1. Oke, sebut min 1 skalar ya. Oke. Habis itu saya pengen dicolok-colok angka U-nya. U itu angka yang kita bakal colok. Dia adalah vektor 3 dimensi ini. Oke. Karena di mana saya tulis di soal? U elemen ruang 3 dimensi. Oke. Berarti saya masukin apa ya? Angka yang enak. Saya masukin vektor ini. Saya masukin ini 1,00. Oke. 0,0 3 dimensi. Oke. Yang saya bakal lakukan sini adalah saya colok aja angkanya. Kita lihat apa yang terjadi gitu kan. Dalam kasus ini T A U sama dengan transformasi
daripada D1. Oke. Koma, enggak, salah saya. Bentar. Ada satu. T K dikali U. K-nya tadi berapa? Min 1. Tadi kan U-nya adalah 1,00. Berarti dia masuk di dalam sini min 1,0,0. Karena min 1 ini mana min 1-nya? Ini dikali sama 1,0,0 ini. Oke. Dan ini nanti masih perlu diabsolutin. Oke. Sama dengan adalah absolut min 1,0,0 sama dengan 1 gitu. Ditekan ke ruang dimensi 1 kan? Iya. Oke. Ini hasil satu pertama kita. Oke, dari persamaan yang atas ini. Oke. Tapi kita coba sekarang dia harus sama juga dengan yang ini. Karena dua hal ini harus sama. Itu sifat. Oke. Yaudah kita coba aja colok. Berarti K T U. Oke, sama dengan min 1 kali T. Kita buka lagi sih. Ini kali kasih titik terus 1,0,0 sama dengan lucu kan di sini absolut ya. Apa hasil daripada T 1,00 kan bakal jadi absolut dari 1,0,0 ya kan. Berarti nanti hasilnya adalah min 1 kali 1,0,0 sama dengan min 1. Baik, hasilnya nggak sama. Ini hasilnya atasnya 1. Ini bawah hasilnya min 1. Konklusi berarti ini bukan transformasi linear. Terbukti bukan. Lanjut. Nah ya, persis apa yang saya tulis. Oke, tapi buat nanti review kan. Lanjut. Waduh, sampai ngapus. Oke. Soal berikut, misalkan W adalah suatu vektor ruang 3 dimensi, pemetaannya adalah transformasi ruang 3 dimensi ke ruang 3 dimensi. Definisikan sebagai TU T mana itu? U sama dengan U dikali nggak enak pakai titik aja. U kali nggak sih, nggak boleh artinya beda. U kali W. Oke. Untuk setiap U ya ruang 3 dimensi. Oke. Nah, kembali lagi. Oke. Pembuktian lagi kayak tadi. Coba. Kalau kita ambil sembarang skala, kita tulis sendiri K sama dengan ya formula K-nya apa kita sebut apa yang dulu di situ. Oke, nanti saya punya persamaan. Ini yang mau saya tes, boleh ke sifat transformasi linear. Next. Bagus. Anda bisa lihat di atas ada sebuah sifat namanya samping-samping penjumlahan T A plus B sama dengan T A tambah TB. Itu yang saya mau coba tes di sini. Oke. T A plus B. Seandainya saya pengen kayak apa yang saya masukin? Saya mau masukin variabel U plus V. Oke. Gak penting U plus V ini apa, tapi yang pasti dia adalah elemen dimensi 3 gitu aja. Oke, supaya dia bisa dicolok ke dalam. Ya, tipe datanya sama. Oke, integer buat integer. Nah, sekarang yang penting adalah persamaannya adalah U dikali W. Berarti kita masukin ini ke sini. Berarti U plus V kali W. Berarti U tulisan saya jelek. U W ditambah V W. Oke. Sama dengan kalau kita perhatiin
kok kita kenal ya bentuk U ini di mana? Di mana ya bentuk U ini sebelumnya? Ternyata dia di atas. Value ini bentuknya di mana? Ternyata dia juga di atas. Ini bisa juga kita sebut anggap seakan-akan, bukan seakan-akan adalah ini transformasi U ditambah ini transformasi V. Sama kan ya bentuknya? Kalau seandainya saya ambil TV-nya aja, TV transformasi V aja, dia bagian ini VW, V kali W. Ya kan? Sama. Cuma masuk variabelnya aja. Oke. Nah, ini terpenuhi, maka dia transformasi linear dan X. Gimana lagi? Hapus. Jangan. Ya udah. Hapus yang sebelumnya. Ada masalah kalau sebelumnya saya hapus? Udah ada yang nyata? Atau ya ada di rekaman lah ya? Pak, ada pun? Enggak, ini namanya Pak Catat. Oh, Nanti kan ujian masuk kalau HP. jangan nunggu yang ini susah. Coba. Kayaknya ini cukup kuat. Oke. Berikut pemetaan T VW kepada H. Oh, oke. V ke V. Didefinisikan sebagai V sama dengan M V. Zat V adalah yang lebih dari V. Oke. Itu juga bahwa T adalah transformasi linear. Oke. Lanjut. Jangan dilanjut. Ya lanjutnya jawaban. Benar. Oke. Terus kita mau seperti ini. Caranya gimana? Ambil sembarang skalar, taruh aja dulu skalar. Nggak tahu nanti kepake atau enggak, kayak tadi kan tanda-tanda kepake, tapi taruh aja dulu ada skalar A sama dengan diambil sembarang skalarnya, perhatikan bawah T ada U V sama dengan O M V, oke, sama dengan M U plus V. Oke, karena U plus V kita masukin ke bagian yang V ini, substitusi, ya kan? Berarti ini juga sama dengan M U plus M V. Oke. Dimana kalau kita ingat sama yang di situ tadi, berarti ini sama dengan apa itu? T U plus salah TV. Betul sekali, siapapun yang jawab itu Anda cerdas. Selain daripada itu, tapi kan ini satu, jadi satu persamaan. Kita perlu satu lagi, perlu buat dibandingin, ya kan? Satu lagi yang kita ambil adalah, saya ambil ini deh. T, oh boleh. K, U. Ini seharusnya bisa lebih panjang lagi, tapi ya udah itu dulu. TKU harusnya sama dengan T dulu di sini subset A T U. Dalam kasus ini K-nya iya sama dengan bentar K U, iya berarti sama dengan M dikali K U, karena K-nya bisa masuk ke dalam. Oke, sama dengan M K dikali U gitu ya, sama dengan M K kali U sama dengan apa yang tadi saya mau coba lagi? Oh ya, mau mulai K. Ini nggak boleh gini ya. Ini harusnya coba kita buktikan jadi K sama dengan K sama dengan K kali transformasi U. Ini berarti K kali M kali U sama dengan MU itu apa? Sama kayak di atas ya, berarti saya bisa bilang ini K MU kan transformasi U ya, berarti transformasi U. Ya begitu, nyambung. Oke.
Lanjut. Yaitu apa yang saya baru jawab. Oke. Silakan lagi moderator. Oke, terima kasih pemaparan cukup baik dari kedua rekan saya. Selanjutnya adalah sesi dari tanya jawab. Sekiranya dari rekan-rekan Anda yang kurang paham atas materi yang sudah dipaparkan, silakan bertanya. Dari saya si waktunya Iya. ya 5 menit lah ya buat ngumpulin kayak 3 pertanyaan lah. Cukup ya. Sekiranya dari materi yang dipaparkan ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Nama saya Andri Agustian, NIM-nya 2023 0801 447. Saya mau nanya itu kan TKU sama dengan KTU. Itu bisa jadi MKU itu gimana? Boleh diulang TKU K sama dengan KTU. saudara KTU. Nah, itu bisa jadi MKU itu bagaimana? Oh. Terima kasih. Oke, sembari nunggu pertanyaan lain ya, saya langsung jawab dulu ya untuk yang ini. Coba. TU. M-nya itu dari sini. Kan persamaan. Ini mungkin karena tulisan saya aja jelek ya, mohon maaf. Tapi persamaan transformasi kan ini. Ya kan T, V sama dengan F, V. Ya mau V-nya juga jadi U, ya boleh, ini juga jadi U, apapun, substitusi. Oke. TKU di sini maksudnya adalah saya masukin KU ke variabel apapun gitu yang di dalam persamaan ini, ya kan? Kalau di sini tadi, oke, tadi di sini T, V sama dengan M, V, T. Sini saya TKU berarti M, KU dapat nih. Ini adalah hasil masukin substitusi yang di sini. Tadi pertanyaannya adalah kenapa jadi MKU itu. MKU? Hasil dari situ adalah KU ini dimasukin ke apa? Ke fungsinya. Seandainya saya bikin kayak T adalah kayak A, B, C plus D gitu. Ya, bahkan nanti bentuk persamaannya adalah MV berarti M dikali A, B, C plus D. Kita cuma nyolokin apa yang ada di sini, kita colok ke V-nya di mana. Udah kita ubah, kita ganti gitu. Substitusi. Oke? Apa terjawab pertanyaannya? Iya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya jika ada yang kurang paham, kalau misalnya itu bisa ditanyakan lagi. Oke, Niko. Kenalkan nama saya Niko dari 23080304. Apa perbedaan transformasi biasa sama transformasi linear umum? Slide langsung dijawab jadi coba ya. Atau lisan aja saya jawab, tapi perbedaan paling utama dari yang saya dapat adalah masalah sebuah sifat, yaitu kekekalan titik origin. Oke. Transformasi linear umum tuh ketat di situ, harus ada. Kalau seandainya saya masukin ke dalam persamaan, oh tidak, oke. Kalau seandainya saya masukin ke dalam persamaan ya, saya pengen persamaan mana yang tadi kita bahas deh. Kayak ini T, V sama dengan F, terus saya nggak suka ngetas metode. Saya pengen V ini jadi 0 aja. Oke, V ini jadi 0. Kalau V ini jadi 0, oke. T transformasi daripada 0. Apapun yang terjadi dalam persamaan dan segala macam, hasil akhir dari semua transformasi ini harus 0. Dan nanti bentuknya konsisten kalau seandainya kita gambar di grafik gitu. Kalau kita gambar di grafik, apapun yang terjadi, garisnya kita gambar. Oke.
kelihatan? Anggap aja ini kayak grafik ini sumbu X sumbu Y gitu. Oke, agak kecil tapi oke, apapun yang kita gambar pasti garisnya bakal nyenggol titik tengah ini gitu. Entah dia mau dari sini mulai ke kanan, mau dia miring, mau apa gitu. Kayak yang tadi teman saya ada bikin yang percontohan fungsi kayak gitu. Sorry, yang ada bikin itu transformasi linear karena garis yang dia bikin enggak lewat tengah. Tapi kalau transformasi linear umum pasti lewat tengah. Menjawab? Saudara Niko. Apa jawaban yang memuaskan? Memuaskan? Iya. Oh, Oke, selanjutnya kita akan memberi satu kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya dan masih kebingungan, silakan. Oke, jika tidak ada lagi yang bertanya, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanggapan. Di mana kalian menanggapi apa yang sudah kami paparkan dan presentasikan, silakan. Jika tidak ada tanggapan dari kalian, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu kasih kami rating. Beri kami penilaian 1 sampai 10 berdasarkan penilaian berikut: pengetahuan, tampilan, penyampaian tentang kekompakan. Tinggal rating aja, nilainya 1 sampai 10. Silakan angkat tangan bagi yang ingin memberikan saran dalam bentuk rating. Silakan. Tangan. ayo dong, hitungannya nilai plus loh. Iya. Cukup sebutkan aja angka, berikan penilaian 1 sampai 10 dari nilai-nilai berikut. Oke, Mandela. Yes. Mau ada komen bu? 9 gimana? Soalnya ada penilaian. Penyampaiannya. Makasih banyak. Masih banyak. Ada komen lagi mungkin? Makasih banyak. Oke, ada lagi yang ingin memberikan rating? Maksudnya penyampaian masukan. Beda daripada yang lain, Bu. Yang dari itu berapa? 9. Ya 9. Lanjut, ada lagi yang ingin memberi rating terkait pemaparan yang tadi sudah diberikan? Oke, itu. Mungkin komen aja ya, yang bagian definisi kalau bisa tulisannya lebih terang tadi nggak terlalu kelihatan. Oke. Dimengerti. Terima kasih feedbacknya. Oke, Saudara Rama, silakan. 9,5 di pengetahuan. Atau ada ini komen lain terkait tampilan, penyampaian serta kekompakan? Tidak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Oke, Ardo. Buat kekompakan 8, kalau tadi Jo pas lagi jelasin, yang next slide-nya itu telah saya lewat. Oh, ya itu. 8 masih lebih cepat. Makasih. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke. 9 buat tampilan PPT. Namanya nggak ada ya? Nama saya Rafli Surya Ramadan, NIM 2023 008 010 1034. Nah, untuk tampilannya 9. Baik, terima kasih. Makasih banyak. Selanjutnya, sekiranya ada lagi? Feedback nilai gratis. Penilaian ekstra. Ada Bu Linda lagi. Penilaian ekstra dicatat. Kritik. Keren. Oke, kapan tadi buat ke materi 2? Namanya dulu. Nama dulu. Yohain Surya. Ini 2023 tadi materi 2 ada kurang terlupa. Oh, 045. saya mau terlalu Birondi. saya
Cutinya diterima. Oke, selanjutnya. Jika sekiranya tidak ada lagi memberikan rating, maka kami cukupkan aja untuk sampai di sini aja presentasinya. Cukup ini aja yang bisa kami berikan serta kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.